Apa namanya nih Madura ini? Ya udahlah ya. Ya biar gak ditahu orang nama dia Mister Ucok aja. Seperti saudara kita dari Palembang. Berapa bulan yang lalu ya sudah dibaptis, sudah lama lah ya. Nanti kita serahkan surat baptisan. Mungkin orang bilang dia ini murtad lah istilahnya ya. Ya. Tetapi dia bersaksi kepada saya kemarin. Pak, saya dibilang murtad, santai-santai aja. Haleluya. 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 Apa? Contohnya begitu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi jangan meributkan makanan. Marilah kita hidup dalam kebenaran Yesus. Oh, bangkit, bangkit, bangkit. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan ya, kita sudah tiba di gereja tanpa tembok 1000 pintu ya. Jiwa-jiwa sudah menanti, mereka dulu tidak percaya Tuhan, kita layani jadi percaya Tuhan, luar biasa ya. Ya kita sudah. Nah ini yang paling berat di sini nih, aduh haleluya. Oke luar biasa ya. Ya, wah hujan ya, hujan deras, hujan terus. Kita harus datang karena jiwa-jiwa udah menunggu jiwa-jiwa di sini. Ya, akhirnya ya menunggu personil ya. Ya hujan deras yang kita tunggu naik motor. Akhirnya kita agak telat ya. Tapi puji Tuhan walaupun hujan kita masih bisa berkumpul, amin. Masih bisa memuji Tuhan, amin. Iya luar biasa ya. Sekalipun hujan saya tetap datang. Makanya saudara kalau misalnya kita terlambat datang itu pasti datang. Nggak mungkin nggak datang ya. Iya pasti datang ya. Karena kalau udah kita persiapkan, kecuali kita sudah ngomong hari ini gitu ya. Iya. Mari kita bangkit berdiri, kita doa biar kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Iya. Mari anak-anak, mari nyanyi bangkit ya. Ya anak-anak ya ajari orang tuanya untuk mereka memuji menyembah Tuhan ya. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan menguasai wilayah ini, menguasai kami pribadi lepas pribadi. Kami ingin memuji menyembah-Mu Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat jalannya pesta anak domba Allah, jalannya ibadah hari ini kami satukan hatiman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kalau ada kelompok tertentu, niat-niat orang tertentu yang coba ingin mengganggu karena iri, karena dengki, kami satukan hatiman kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, jadikan kami Tuhan pemuji-pemuji, penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biar hidup kami selalu dirubah karena kami terhisap oleh keberadaan-Mu Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan iblis setan sudah ditaklukkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, semua yang hadir berkati mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya. Salam. Haleluya. Kita naikkan pujian kita ya. Lagunya Ku Buka Hati ya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Yesusku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu terhadap kami Yesus. Sebab kami hidup karena Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik buat kami. Yesus dahsyat, Yesus mulia, Yesus ajaib, Yesus terhebat, tak tertandingi kuasa-Mu. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Kami bawa korban syukur terhadap-Mu Yesus. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap
hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, hanya Yesus sanggup menjamah hatimu. Kalau yang lain tidak bisa sanggup, karena yang lain itu manusia. Selain itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah Allah kita. Yesus yang luar biasa itu, yang sanggup menjamah hati dan pikiran kita. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, hanya Yesus yang sanggup untuk memberikan solusi yang baik buatmu. Kita angkat lagi pujian ini. Yesus jamah, Yesus jamah hidupku dan beri damai di hatimu. Ingat saudaranya, Yesus yang memberikan damai. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Yesus luar biasa, men. Yesus memberikan damai sukacita buat kita, men. Haleluya. Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Kita memuji-muji Tuhan Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Pujiannya. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Tahu ya? 1, 2, 3 ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya
dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Anggur baru tercurah, amin. Yesus dahsyat, amin. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat 1, 2, 3. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat 1, 2, 3. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat 1, 2, 3. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat 1, 2, 3. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Darahmu Yesus, ya. 1, 2, 3 ya. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahlah daku. Ku dijadikan baru. Sukacita, sukacitaku penuh. Ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh kuasa darahnya. Ku memuji namamu, ku menari bagimu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh kuasa darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku.
Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahlah daku. Ku dijadikan baru. Darahmu, darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahlah daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus yang membebaskan, melepaskan, memerdekakan kami. Amen. Dari sifat-sifat buruk, dari sifat-sifat manusia lama kami. Karena oleh darahmu kami ditebus. Amen. Sehingga kami menjadi ciptaan baru. Amen. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Amen. Kami percaya Tuhan, Ya. tidak ada manusia, tidak ada makhluk manapun Ya. yang bisa merubah hidup kami. Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus. Amen, Tuhan. amen, amen, amen. Itulah yang mampu merubah hidup kami. Sehingga kami boleh ada hari ini karena Tuhan Yesus. Amen. Kami boleh ada hari ini karena kasih karunia Tuhan, Ya. karena kebaikan Tuhan. Amen. Tuhan Yesus, firman-Mu akan kuberitakan untuk semua kami, untuk semua orang yang mendengar. Ya. Kalau ada iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap yang coba ingin mengganggu, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, keluar in Jesus name, keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada kelompok tertentu, orang tertentu yang iri dengki, yang coba ingin mengganggu jalannya pesta anak domba Allah, jalannya ibadah hari ini, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu biar kemuliaan Tuhan nampak di wajahku, terlihat wibawa Tuhan dalam pribadiku, kuasa Tuhan nyata dalam setiap ucapan perkataan yang kusampaikan. Aku bukan sekedar memberikan informasi, tapi aku memberikan impartasi kepada mereka supaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu. Tuhan buka jalan. Oh, haleluya. Tuhan Yesus berikan penghiburan bagi mereka. Amin. Supaya mereka tetap bersuka cita. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Sorak-sorai yang meriah, yang meriah. Oh, walaupun hujan ya. Mulai pagi saudara, hujan terus. Iya, giliran kita sampai sini ibadah, barulah hujannya reda ya. Luar biasa ya. Ini ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan ya. Makanya saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, tadinya hujan, tapi ketika kita memuji menyembah Tuhan, hujan berhenti. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Ada hati yang gembira? Amin. Ada semangat yang baru? Amin. Tetap percaya? Percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat? Dahsyat. Tuhan kita ajaib? Ajaib. Tuhan kita luar biasa? Wah, ini saya melihat sudah banyak yang buka-buka catatan ini ya. Mau tulis ya. Tadi saya sudah siapkan ya khotbah yang patut ditulis, dipelajari. Tapi ketika tadi nyanyi-nyanyi saya berubah pikiran. Saya bilang, apakah mereka ini nanti bisa mengerti, bisa paham gitu. Tapi setelah saya lihat ada yang buka-buka buku, wah udahlah, pasti mereka paham ini. Haleluya. Haleluya. Iya, saudara. Ya, ketika kita percaya Yesus, ya, kita dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Iya. Tapi kita melihat
ya, masih banyak orang-orang Kristen itu yang berdebat masalah makanan, ya. Banyak orang Kristen yang meributkan makanan, yang mempersoalkan makanan, saudara. Ini haram, itu halal, ini haram, itu halal, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, supaya kita tidak berdebat, karena latar belakang saya kan dari Islam, ya. Latar belakang saudara juga sebagian ada yang dari sana, ya. Jadi supaya kita tidak berdebat masalah makanan, kita harus kembali kepada firman. Amin. Haleluya. Iya, jadi Alkitab berkata begini, ya. Saya akan bacakan, ya. Alkitab berkata begini di dalam Imamat, ya. Ya, saya lihat ada beberapa orang yang menulis, ya. Saya baca Imamat 11. Saudara, iya. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Haleluya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, tidak boleh unta, ya, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, tahu ya pelanduk, ya, pelanduk memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, siapa yang suka makan kelinci? Ya kelinci, ya, ya, itu juga haram katanya, ya, ya. Kalau onta kalian pasti nggak pernah makan, ya, bukan karena haram juga, tapi karena memang susah dicari di Indonesia, ya. Iya, kecuali kalian tinggal di Arab Saudi sana, ya. Iya, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan. Di sini babi hutan, ya, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, dan di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi kalau masalah makanan-makanan ikan, itu kata Imamat 11 ini, yang tidak boleh dimakan itu yang tidak bersirip, bersisik, ya. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagiku, ya. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan, ya. Jadi segala di sini, segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kekejian bagimu. Jadi kalau ada ikan, ya, ikan yang tidak bersisik seperti ikan lele, suka makan pecel lele, ya, seperti ikan limbat tahu, moma tahu, moma, belut tahu, iya, nggak ada sisiknya kan, iya, nggak ada, dikatakan haram, ya. Inilah harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan karena semua itu adalah kejijikan. Burung raja wali, ering janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya. Terus, ya, ini masalah makanan. Pertanyaan saya begini, saudara. Kalian ini ada yang makan babi nggak? Daging babi. Banyak. Oke, enak, ya. Haleluya, enak. Doyan, ya. Amin. Ya. Terus kalau daging babi, kelinci.
Kelinci mungkin karena sulit dicari, susah dicari ya. Terus burung gagak, burung hantu, enggak ya? Iya, susah juga dicari ya. Terus ikan lele. Wah, pecel lele ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana ya. Jadi saudara, sebenarnya kalau orang mau melakukan benar-benar hukum Taurat harus baca Imamat 11 ini sampai selesai. Ya. Tapi ada sebagian orang, saya nggak usah sebut ya. Sebagian orang dia mengharamkan babi, tapi dia makan ikan lele. Ya, Anda paham ini ya? Artinya kalau babi dia haramkan, harusnya lele juga diharamkan. Ya, harusnya onta juga diharamkan. Ya, harusnya juga kelinci diharamkan. Saya banyak lihat ya di daerah-daerah yang restorannya itu menjual daging kelinci, itu dikunjungi oleh banyak orang yang mereka mengharamkan babi. Mengharamkan babi tapi makan kelinci boleh. Maksud saya gini, kalau memang kita mau melakukan hukum Taurat ini ya, kita harus tidak makan semua. Yang suka katakan amin. Saudara harus tahu mana 10 hukum Taurat, mana yang namanya aturan-aturan. 10 hukum Taurat itu adalah yang ada di loh batu ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan merampok, jangan ada ilah lain. Ada berapa? 10 jumlahnya ya. Ya, jadi yang itu kekal sampai selama-lamanya. Ya. Tapi ada aturan-aturan selain dari itu, seperti Imamat 11 tadi. Saya mau tanya kepada kalian semua. Ya. Semua di sini suka lele? Suka. Haleluya. Belut? Iya, haleluya. Iya. Jadi berarti kalian memakan makanan yang iya, nggak apa-apa di sini dulu. Nanti kan kita akan lompat, kita akan belajar ke depan. Kenapa kita sekarang boleh makan itu? Yang suka katakan amin. Iya, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ya, kita akan baca ya. Kita akan baca satu ayat ya. Iya. Di dalam Kisah Rasul 10, Kisah Rasul 10, ya. Ini Petrus dan Kornelius. Ya. Di Kaisarea Filipi, di Kaisarea ada seorang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh. Ya. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, ini si Kornelius ini pasukan apa? Itali. Artinya dia adalah orang kafir. Iya, karena yang tidak dikatakan kafir pada waktu itu hanyalah orang Yahudi, ya. Jadi orang Itali ini kafir, ya. Tapi ia saleh. Artinya walaupun dia dikatakan kafir, dia orang baik. Orang baik. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, entah Tuhan mana, yang penting berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhannya orang Yahudi kan sudah jelas ya, mereka memanggil itu Adonai Elohim ya. Ya, dia ini ketuhan lah. Ketuhan artinya dia yakin betul ada yang maha kuasa. Haleluya. Iya. Ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya. Dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon.
Dan yang disebut Petrus. Simon yang disebut Petrus ini siapa ini? Murid Murid Yesus. Tadi Cornelius siapa? Pasukan Itali. Jadi Petrus ini dia kafir bukan? Bukan. Yang pasukan Itali kafir bukan? Kafir. Oke ya. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makan disediakan. Jadi saudara, si Cornelius ini, orang Itali ini yang dianggap kafir, dia dapat penglihatan ya, dapat perintah gitu, panggil Simon itu Petrus, ya, gitu loh ya, kira-kira begitu ya. Si Simon juga dapat hal yang sama. Kalau Tuhan bicara itu biasanya begitu. Misalnya gini ya, kalau ada di sini deh ya, ada pemudi ya, terus ada pemudanya bilang begini, I love you, aku cinta kamu, kan gitu misalnya. Terus kenapa kamu ngomong gitu? Tuhan berkata kepadaku, kaulah jodohku, kan gitu. Tapi si cewek bilang, Tuhan nggak ngomong sama aku. Saudara, berarti itu ya nggak jelas, nggak benar ya. Biasanya kalau Tuhan ngomong sama Yopi, Tuhan juga ngomong sama saya. Misalnya Yopi bilang gini, Pak, sepatunya Bapak kata Tuhan suruh kasih saya. Pasti Tuhan ngomong sama saya, kasih ke Yopi, pasti begitu. Haleluya. Paham di sini maksudnya? Karena Tuhan yang berfirman itu Tuhan yang satu itu. Jadi apa yang dikatakan ke Yopi sama dengan apa yang dikatakan ke saya. Ini begitu. Apa yang dikatakan kepada perwira Itali ini, Cornelius, dengan apa yang dikatakan malaikat kepada si Petrus, Simon, itu sama. Sama, artinya si Cornelius merindukan datang seorang hamba Tuhan, si Petrus pun disuruh ke rumah si Cornelius ya. Tetapi setelah si Petrus ini berdoa, ya dia dapat penglihatan gini. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah sebuah benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Saudara begini, contoh ini, saya Tuhan, oke? Ya, terus saya ngomong ke Bapak ini, makan itu, apa itu? Lele, babi, ya, udang pun sebenarnya nggak boleh, saudara. Ya, ikan, apa lagi? Cumi, ya, onta, kelinci dan yang lain-lain. Ini kan dikatakan yang diharamkan. Itu yang dilihat Petrus ini, ya. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan. Kira-kira Petrus ini benar atau salah? Salah. Wow, luar biasa. Berikan sorak-sorai ya. Wow, luar biasa. Memang seberapa kali pelayanan di Madura, orang Madura itu cerdas-cerdas. Luar biasa. Salah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Haleluya. Enggak ngomong dari situ saja. Ngomong dari situ kita kan enggak kasih tahu orangnya. Salahnya di mana? Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Aduh. Mau nggak ini? Siapa namanya nih Madura ini? Ya udahlah ya. Ya biar nggak ditahu orang nama dia Mister
Ucok aja. Atau Mr. X. Ah, Mr. X ini mau nggak saya sekolah Alkitab? Mau nggak? Ya oke, pikir-pikir ya. Iya luar biasa. Dia katakan Petrus salah. Kenapa Petrus salah? Karena yang ngomong tadi Tuhan. Makanlah. Tapi Petrus masih teringat dengan pola pikir paradigma yang selalu diterapkan oleh ahli Taurat, orang Farisi, oleh orang Saduki, bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ya kan? Ah, sedangkan Petrus mendengar semua yang diimamat itu dari ahli Taurat. Tetapi ketika tadi datang yang namanya keranjang, yang di situ ada binatang kaki 4 yang menurut orang Farisi dan orang ahli Taurat itu haram, ya ditunjukkan kepada Petrus, suruh makan. Petrus nggak mau makan. Mana lebih akurat? Mana lebih akurat? Apa yang didengarnya dari ahli Taurat, yang dia baca, atau yang dari Tuhan? Iya, saudara kan Tuhan bilang makanlah, ya udah makan aja. Betul nggak kira-kira? Ya, ya kan? Tuhan bilang makanlah, ya kan? Ah, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius. Yang dikirim Kornelius tadi siapa? Kornelius siapa? Perwira Itali ya. Udah sampai ketemu dengan dia dan berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumahmu itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang yang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Jadi saudara, orang yang disuruh Kornelius sudah ketemu dengan Petrus. Terus apa? Kau diundang sama siapa? Sama perwira Itali, Kornelius. Oh ya? Oh ya. Ya, berangkat ya. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Saudara, gini, ada ideologi atau ajaran yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat, bahwa orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang lain. Karena orang lain itu seperti orang Itali dianggap kafir. Iya, makanya tadi saudara, dia tidak berani pergi ke rumah Kornelius. Itu saudaraku yang saya kasih, karena dia tahu ini orang kafir. Aku melanggar
hukum-hukum adat kami, aku melanggar ajaran-ajaran nenek moyang kami, ini kafir, saya nggak boleh gitu loh, kira-kira gitu. Paham kira-kira? Yang paham katakan paham, amin. Iya, saudara, pas dia mau berangkat dia juga berpikir ya, nanti pasti saya dikasih makan ini, makan ini, itu haram. Pas dia berpikir begitu, datanglah keranjang turun. Ya, haleluya. Datanglah keranjang turun, dan dalam keranjang itu penglihatannya adalah makanan haram. Tapi Tuhan bilang makan. Haleluya. 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 Terus yang diikuti kata Tuhan atau yang selama ini dia dapatkan dari orang-orang Yahudi? Kata Tuhan. Oke ya. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kau memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang. Aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Saudara, supaya tidak memperpanjang waktu, biar kita bisa bahas. Akhirnya si Kornelius ini percaya Yesus. Amin. Dan keluarganya juga percaya Yesus. Ya, bahkan mereka kepenuhan Roh Kudus pada waktu itu ya. Padahal belum dibaptis selam, tapi kepenuhan Roh Kudus. Jadi di dalam Alkitab peristiwa seperti ini cuma ini yang spektakuler. Ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dari 2 kisah ini, yang satu kisah Kornelius dan Petrus, yang satu adalah bukan kisah ya, aturan-aturan di imamat ya. Ketika datang perintah Tuhan, aturan-aturan yang di imamat tadi itu ditaati apa lebih taat kepada yang Tuhan katakan makanlah? Apakah yang di imamat 11 yang lebih ditaatin, atau yang Tuhan bilang makan aja, apa yang kuhalalkan jangan kau haramkan? Mana saudara? Kata Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan ya. Iya, berikan sorak-sorai buat Tuhan ya. Saudaraku yang saya kasih, kita akan lanjutkan ya. Kenapa ini seperti ini? Biar kita paham kalau kita ditanya orang. Ya. Saya akan tanya ya. Di dalam, setelah Yesus hadir ke bumi, ya, Yesus itu membawa ajaran yang bukan dia dapatkan dari manusia, dan dia bukan dapatkan dari Tuhan. Karena Yesus itu Tuhan itu sendiri. Makanya ada orang bilang, Yesus kok Tuhan berdoa kepada Tuhan. Itu orang enggak paham. Yesus yang fisik, dia berdoa dengan Yesus yang Allah roh. Karena dia punya fisik, tetapi sesungguhnya dia Allah itu yang datang, yang kita bisa lihat fisiknya. Allahnya kita nggak bisa lihat, karena Allah nggak mungkin bisa dilihat orang. Jadi Yesus yang fisik berdoa kepada Allah yang roh, yaitu dia juga pribadinya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya tahu ini sulit dipahami. Hanya orang yang dapat anugerah kasih karunia yang bisa percaya. Seperti saudara kita Yopi dari Palembang. Berapa bulan yang lalu ya, sudah dibaptis, sudah lama lah ya. Nanti kita serahkan surat baptisan. Mungkin orang bilang dia ini murtad lah istilahnya ya. Ya, tetapi dia bersaksi kepada saya kemarin. Pak, saya dibilang murtad, santai-santai aja. Haleluya. 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 Terus dia bilang lagi, tapi karena terus diomongin Pak, saya emosi juga Pak. Mau saya habisin itu orang. Kalau Bapak perintahkan, Bapak izinkan habisin, saya habisin.
Jadi, wah, itu saudara berat ya, berat. Di satu sisi secara manusia saya mau bilang habisin. Tapi di sisi lain, lah ajaran Tuhan bukan begitu. Haleluya. Jadi saya bilang, udahlah. Kecuali nanti dia banyak ngoceh lagi, panggil saya. Kita videoin aja, saya bilang. Jadi saudara, sekarang itu orang lebih takut dengan video daripada dengan pukulan. Ya, jadi kalau ada orang pukul kau, yang penting ada videonya, ada buktinya, udah serahkan ke polisi ya. Iya, aman ya. Nah, saudara, di 1 Timotius 4 di sini dikatakan begini. Supaya kita paham ini ya. 1 Timotius 4. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Maksudnya murtad ini bukan murtad seperti yang dibilang orang, oh dia dulu Islam, murtad jadi Kristen, bukan. Murtad di sini yang dulunya dia ikut Tuhan Yesus, dia tinggalkan Tuhan. Itu murtad di sini artinya ya. Ya. Terus murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Kok nggak boleh kawin? Kalau kawin kok nanti najis. Jangan kawin. Nggak kawin dia. Tapi otaknya kawin terus. Najis nggak? Najis. Jadi najis itu bukan karena kawin, karena otak. Haleluya. Ada orang nggak ganggu istri orang, tapi di pikirannya selalu aja terngiang-ngiang body istri orang yang bahenol itu sudah najis, sudah apa? Dosa. Jadi itu sudah berzina dalam hati ya. Iya, jadi banyak orang secara fisik nggak melakukan, tapi pikirannya melakukan. Itulah hebatnya hukum Tuhan. Tidak ada undang-undang di negara kita yang bisa mempidana orang yang punya niat. Ku tangkap kau. Kenapa? Niat kau mencuri. Nggak ada. Ketika dia curi, baru ku tangkap kau, kata polisi. Mana buktinya? Kulihat niat kau ini ingin memperkosa. Niat kau ingin memperkosa. Nah, tidak ada. Ya. Tetapi undang-undang Alkitab, kita niat saja sudah kita niat saja sudah sama kita melakukan. Haleluya. Ya di sini nanti ya di akhir-akhir zaman sekarang sudah mulai ada orang melarang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Babi diciptakan Tuhan nggak? Ikan lele diciptakan. Terus kelinci. Terus apa lagi? Kambing. Apa lagi? Semua binatang diciptakan Tuhan. Jadi di sini katakan nanti ada ajaran-ajaran sesat yang melarang makan-makan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Saudara, artinya gini, ada orang-orang nanti ya, itu mengajarkan gini, kau jangan makan ini, haram. Ya, tapi giliran kau pergi, dia makan itu. Sembunyi-sembunyi dia makan. Apa? Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, sebenarnya yang haram itu yang seperti apa, saudara? Gimana? Oh, luar biasa. Berikan sorak-sorai buat ibu ini. Haleluya. Buat si apa ya? Mas. Luar biasa. Yang keluar dari mulut. Tahu ayatnya nggak? Yang tahu ayatnya saya kasih hadiah. Haleluya. Tahu nggak ayatnya? Iya kan? Iya. Ada yang tahu ayatnya? Berapa? Hah? Gak jelas. Ngomong dulu kok kuat.
Oh, kedagingan, ya kedagingan. Bukan ayatnya maksud saya ya. Oh, Galiatan 6 ayat 23. Ya. Bukan, yang maksudnya bukan yang masuk yang haram, tapi yang keluar. Ya. Saudara, ya kita baca ya. Di dalam Matius 15 ya. Matius 15. Iya. Ayat 10, 11 dan seterusnya ya. Ini ucapan Yesus langsung. Jadi kalau di Alkitab ada tulisan merah gini. Ya, kalau di Android ada yang merah, ini ucapan Yesus langsung. Tentunya yang nulis bukan Yesus, tapi itu ucapan Yesus langsung yang ditulis ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saudara, Yesus berkata begini, bukan yang masuk yang haram, tapi yang keluar. Kalau kita baca ini konteksnya, Yesus sedang berbicara yang haram itu adalah hati kita. Kalau hati kita ini jahat, itulah haram. Yang setuju katakan amin. Misalnya hati kita iri, dengki, terus syirik, terus benci, dendam. Sehingga apa yang dalam hati keluar di mulut. Ya kan? Keluarlah semua yang ada di kebun binatang. Padahal mulut kita kecil, tapi bisa keluar harimau, babi, ular, kalajengking. Iya. Jadi saudara, sekarang saya mau bertanya kepada saudara. Matahari. Iya. Jadi babi itu haram atau enggak? Iya. Saudara, yang kita ikuti ya, apa yang terjadi atas Yesus atau apa yang Yesus ajarkan? Saya yakin kalian ini walaupun di kolong-kolong kalian orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Ya, apalagi si Martin ini, dia pura-pura aja nggak mau jawab tuh. Ya, minta air minum dulu ya. Dia cerdas itu. Jadi apa ya? Begini loh. Yang kita harus ikuti ini apa yang terjadi atas Yesus atau apa yang Yesus ajarkan? Yang Yesus ajarkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Luar biasa. Wah, cepat selesai nih karena jawabannya bagus-bagus. Ya, saya mau kasih contoh yang terjadi atas Yesus. Umur 8 hari Yesus Kalian sunat enggak? Sunat. Luar biasa. Tapi umur berapa baru sunat? Wah, harusnya umur 8 hari ya. Iya, jadi umur 8 hari Yesus disunat. Haleluya. Luar biasa. Apakah itu harus kita ikuti? Apakah itu harus kita ikuti? Tadi kan saya udah bilang, yang kita ikuti apa yang terjadi atas Yesus, apa yang Yesus ajarkan. Jadi kan Yesus umur 8 hari disunat. Kita ikuti nggak? Tidak. Boleh nggak kita disunat? Boleh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tapi kalau nggak disunat masuk neraka atau masuk surga? Oke lah. Apa gara-gara nggak disunat masuk neraka? Enggak. Masuk gara-gara nggak dipotong masuk neraka. Haleluya. Iya kan? Iya. Jadi saudara, dengar baik. Iya bro, jangan konsultasi dulu ya. Mereka ini ilmunya udah terlalu tinggi. Mereka senang dengan pengajaran. Jadi mereka
Di sana diskusi ya dengan Madura. Karena Madura ini sering baca Alkitab terus ya. Iya. Jadi saudara, yang kita ikuti itu bukan apa yang terjadi atas Yesus, tapi apa yang Yesus ajarkan. Contoh ya. Contoh yang terjadi atas Yesus. Ya. Yesus kan setiap hari ke sinagog, ke bait Allah. Bukan ke gereja loh, ke bait Allah, ke sinagog. Kenapa dia ke sinagog? Karena dia orang Yahudi. Kau orang Batak. Haleluya. Jadi kenapa ya kenapa kalian nih mau makan babi? Padahal imamat bilang nggak boleh. Kenapa kalian mau makan babi? Kenapa kalian mau makan ikan yang tak bersisik atau belut atau lele? Kenapa? Gimana? Enak ya? Karena Tuhan makan aja ya. Iya Yofi. Iya. Iya. Apa? Bisa disebut diizinkan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, jadi ya, kenapa Yesus mengikuti ya apa yang aturan-aturan Yahudi? Karena Yesus memang keturunan orang ya Yahudi. Jadi orang Yahudi memang nggak boleh makan makanan yang tadi. Haleluya. Haleluya. Orang Yahudi nggak boleh. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan kita tidak boleh makan itu, makan ini, makan itu, makan ini. Sebab Alkitab bilang di Roma pasal 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi soal damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi jangan ribut masalah makanan. Yang makan babi salah nggak? Yang nggak makan babi salah nggak? Enggak. Udah cerdas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya. Karena keselamatan tidak ada kaitannya dengan makanan. Keselamatan kaitannya itu kita beriman kepada Yesus, bahwa Yesus sudah menebus kita dari maut, menebus kita dari murka Allah. Dia berkata di atas Golgota, sudah selesai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Iya, ya. Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, ya. Saudara, karena ini yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen, selalu meributkan masalah makanan. Ya kan? Padahal kerajaan Allah bukan soal itu. Kerajaan Allah soal bagaimana kita mengenal Yesus, tinggal di dalam Yesus, setia sama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Iya, makanya saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, yang mau makan makan, yang tidak mau makan tidak makan. Amin. Tapi hari ini memang makanannya tidak ada babi. Tidak ada ya. Makanannya makanan internasional. Makanan nasional. Nasional itu artinya semua bisa makan, ya. Ya, haleluya. Saudara, haram itu apa sih haram? Artinya haram. Arti haram apa? Arti haram? Siapa yang bisa jawab? Apa? Oh, haram tidak boleh menurut agama. Oh gitu ya. Tidak boleh, haram ya. Jadi haram itu adalah yang
kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Itulah yang haram. Haleluya. 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 Nah, jadi baca baik-baik di Alkitab mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Yesus tidak pernah mengajarkan masalah makanan. Dia tidak peduli kau mau makan apa. Yang penting itu sehat bagi tubuhmu, itu halal. Silakan makan. Tetapi kalau itu merusak tubuhmu, jangan makan. Kalau merokok membuat kau sehat, rokok banyak-banyak. Tapi kalau rokok membuat kau hancur, jangan rokok. Mungkin kau nggak hancur dadamu, tapi kau kena kanker. Kanker itu kantong keng. Haleluya. Kenapa heran ya? Mereka kok jarang bahas rokok ya? Yang dibahas makanan. Padahal rokok itu jelas loh, dilarang merokok. Terus gambarnya di situ orangnya ininya bolong. Terus ada bacanya, rokok membunuh. Iya, dia bikin. Makanya yang punya pabrik rokok yang saya tahu tidak merokok. Karena dia tahu akibat merokok itu akan merusak tubuhnya. Semua bandar narkoba cek, ketika dicek urin dia tidak pakai narkoba. Yang pakai narkoba itu bandar ebel-ebel. Iya, cuma bawa segram sabu, 2 gram. Kalau yang main tonton enggak pakai. Itu yang siapa yang dihukum mati itu, dia nggak berAPD, nggak pakai dia, nggak pakai. Dicek urinnya bagus. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, jadi saudara, sampai di mana tadi yang saya sampaikan? Apa? Rokok, ya kan? Aneh kan? Rokok itu buat sehat atau buat sakit? Sakit. Hah? Rusak jantung. Ada nggak dokter bilang rokok ini sehat? Enggak. Gudang garam filter sehat, tapi gudang garam kretek ini buat sakit, ada nggak? Semua rokok karena kan asapnya masuk dulu. Iya. Kalau nggak mau rusak gini, mana ada orang merokok? Nggak ada. Orang mau merokok pasti kasihku. Karena saya dulu bisa 4 bungkus merokok sehari. Dulu 4 bungkus gudang garam filter bisa lepas. GP, dulu GP ngomongnya. Haleluya, haleluya. Saya bilang, Tuhan, kalau kau Tuhan lepaskan saya di rokok. Kalau saya merokok lagi, bunuh saya, cabut nyawa saya. Besok saya lupa, habis makan, masem, beli rokok. Pas saya mau hisap, ku cabut nyawamu. Saya lihat nggak ada orang. Ih Tuhan, ampuni saya. Ini enggak, mau lepas rokok, mau. Ayo, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kalau saya merokok, cabut nyawa saya. Diam aja dia. Ayo ikuti. Ikuti. Saya coba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kalau saya merokok, ampuni saya. Mau dia. Haleluya. Ayo, kalau kau merokok lagi, janji sama Tuhan ya, mati kau dicabut nyawamu. Nggak mau Pak. Terus gimana dong doanya? Dia bilang, coba kamu doa. Ya, ku dengarkan dia doa. Tuhan Yesus, kurang-kurangilah dikit-dikit Tuhan. Dari 2 bungkus, 1 bungkus setengah. Jadi, iya, orang-orang gini nggak dapat mujizat. Orang-orang yang dapat mujizat itu adalah orang yang berani tegas untuk mengambil keputusan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Iya, jadi saudaraku, kita jangan ributkan rokok. Amin. Kok ributkan rokok? Kita jangan ributkan masalah makanan, ya. Ya, jadi yang kita masalahkan, ini sehat nggak bagi tubuh kita? Haleluya. Ada orang makan daging kambing langsung kleper-kleper. Tapi kalau saya,
Habis makin daging kambing itu khotbah semangat. Beda. Jadi lain, ya boleh aja. Gitu loh. Oh, ada orang yang kalau dia minum gula langsung, kenapa? Gulaku naik. Tapi ada orang yang kalau nggak minum gula sehari, kenapa kok? Nggak minum gula, nggak minum teh manis. Jadi tubuh manusia itu tidak sama. Makanya Tuhan tidak mau membicarakan tentang makanan haram atau halal. Haleluya. Karena yang Tuhan mau kalian semua sehat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau memang kalian bisa sehat karena makan daun ini, makan aja daun ini. Iya. Kalau memang bisa sehat. Betul nggak kira-kira? Haleluya. Saya nggak mau ya tanya siapa yang merokok di sini, nanti kalian jadi nggak enak sama saya. Haleluya. Iya. Mau lepas? Luar biasa. Udah lepas Pak. Oh sedikit. Mau lepas dia, luar biasa. Ntar kita doain secara khusus dia ya. Haleluya. Mau lepas. Saudara, janganlah ngerokok. Amin. Haleluya. Oh Pak, mana ayatnya di Alkitab nggak boleh merokok? Itu di pom bensin ada. Di pom bensin aja dilarang merokok. Karena pom bensin itu tempat yang dianggap suci, jadi nggak boleh kalian merokok di situ. Iya, makanya di pom bensin kebakaran. Kau mengisap rokok pun kebakaran dadamu. Haleluya. Apa? Contohnya begitu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi jangan meributkan makanan. Marilah kita hidup dalam kebenaran Yesus. Oh bangkit, bangkit, bangkit. Haleluya, haleluya. Haleluya, iya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ini Bapak baru sehat ya? Ya. Kenapa dong? Pernah sakit hernia. Dalam nama Yesus, kesehatan ilahi mengalir atas tubuhnya Tuhan. Amin. Penyakit apapun namanya, hernia, apapun namanya, patah dalam nama Yesus. Bahkan Bapak ini berjanji, lepas dari rokok di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat dua belah tangan kita. Ya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami tidak mungkin bisa mengikuti apa yang terjadi atas hidupmu. Tetapi kami bisa mengikuti apa yang kau perintahkan. Kami mau Tuhan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Urapi kami supaya kami taat dan setia kepada perintah Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami percaya. Amin. Kita doa makan ya. Tuhan Yesus, kuduskan makanan minuman ini menjadi sehat. Kami dapat memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Tetap duduk ya. Ya. Di sini ada anak yang masih bayi banget nggak? Nggak datang kemarin yang nggak datang. Haleluya. Ibu ini udah lama ini. Pulang Pak, Ibu pulang. Oh, iya. Oh kereta terlambat. Iya, iya. Oh iya iya. Oh ya, ini surat baptisan Yopi. Tadi sudah mau saya kasih, dia bilang,
Masa tidak di ini? Ya. Sini. Katanya masa penyerahan baptisan sembunyi-sembunyi. Wah, ini luar biasa ini. Salut saya ini. Tadi nih surat baptisan ini mau saya serahkan sembunyi-sembunyi. Maksudnya ya udahlah. Ya. Tapi dia mau supaya orang tahu, Pak. Saya udah dibaptis. Ada sini, biar semua orang tahu sini. Sini. Ini ya surat baptisannya sesuai kan wajahnya? Ya, sesuai ya. Sana, Pak. Sesuai wajahnya. Sesuai ya. Luar biasa ya. Betul kan namanya, Pak? Coba. Yopi Satransa. Betul kan? Ya. Lahat ya? Ya. Betul ya. Terus betul ya, ini apa ini? Sahibullah. Nama ayah ya? Ya. Nama ayahnya aja masih Saibullah ya. Oke ya. Bapak sudah saya serahkan baptisan ini. Pergunakan sebaik-baiknya. Kalau ada masalah-masalah di jalan, ini bisa ya, bahwa membuktikan Bapak ini, saya pengikut Tuhan gitu. Maksudnya kalau ada tuduhan-tuduhan yang nggak benar ya. Ya, oke. Tuhan memberkati Bapak ya. Ya, luar biasa. Haleluya. Ya, Bapak asli budak Gitagalo, Palembang ya, luar biasa. Jadi ini saya baptis sudah 6 bulan ya, ada ya? Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Cuma kita selalu lupa moto ya. Baru dikasih. Oke, Tuhan berkati. Ya. Hah? Oh iya, setia jaga orang sakit ya.